Halo guys, selamat datang di Novel Honey Show di segmen Kamar Misteri. Oke, di episode kali ini tuh aku mau share ke kalian satu cerita yang lumayan berat karena ada kaitannya dengan UFO atau alien. Kalau di 2 episode pertama aku membahas tentang paranormal experience dan near death experience. Nah, kali ini tuh aku mau bahas satu cerita dari Granger Taylor yang konon katanya lenyap bak ditelan bumi karena melakukan kesepakatan dengan alien. So, daripada berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Let's check it out. Pada malam 29 November 1980, Granger meninggalkan sepucuk surat ke orang tuanya sebelum ia dinyatakan menghilang dari kawasan pertanian orang tuanya di Duncan, sebuah kota kecil di Vancouver Island. Kurang lebih isi pesan dari Granger di suratnya itu adalah, teruntuk ibu dan ayah, aku pamit pergi naik pesawat alien seperti yang terlihat dalam mimpiku. Aku akan menjajahi alam selama kurang lebih 42 bulan lalu kembali lagi ke bumi. Semua barangku aku tinggalkan ke ibu dan ayah karena aku tak lagi memerlukannya. Ayah dan ibu bisa membaca surat kuasaku jika butuh penjelasan. Dengan cinta, Granger. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai surat si Granger tadi, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama si Granger Taylor ini. Tapi ini bukan Granger yang di Mobile Legends ya, ini beda orang. Granger Ormond Taylor lahir pada 7 Oktober 1948 di Vancouver Island. Granger ini adalah seorang anak yang sangat tertarik atau memiliki sebuah ketertarikan kepada benda-benda mekanik. Di dalam bidang pendidikan pun si Granger ini bisa dibilang gagal karena ketika umur dia 14 tahun, yaitu tepatnya pada saat ia menginjak kelas 8, yaitu memutuskan untuk keluar gitu dari sekolahnya. Kayak, udahlah aku gak mau sekolah lagi. Tapi ia bukan yang putus sekolah terus nganggur gitu ya. Karena gak berapa lama setelah ia putus sekolah, si Granger ini mulai bekerja di sebuah toko mekanik dekat rumahnya. Dan dia pun mulai menemukan satu passion yang sangat amat kuat di dalam dirinya, yaitu ya passion tentang benda-benda mekanik tadi. Dia pun mulai memperbaiki barang-barang mekanik milik tetangganya, milik teman-temannya, maupun milik keluarganya. Sampai-sampai di Vancouver Island itu udah terkenal kali nih si Granger dengan keahlian memperbaiki benda-benda mekanik. Di usianya yang ke-15, Granger berhasil merestorasi mobil 1 silinder dan menghidupkan kembali sebuah traktor yang biasanya digunakan untuk melakukan pekerjaan bangunan gitu yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Di saat usia yang ke-17, Granger berhasil memperbaiki sebuah lokomotif uap dan juga sebuah bulldozer. Jadi satu pesan yang bisa kita ambil dari si Granger ini adalah kalau misalnya kita punya satu passion, ya udah gitu kerjain aja. Siapa tahu memang jalannya di situ gitu. Karena semakin hari keahlian si Granger ini semakin bertambah, si Granger ini pun sampai berhasil memperbaiki pesawat udara P-40 Kitty Hawk, yaitu sebuah pesawat tempur yang pernah digunakan pada Perang Dunia Kedua. Lalu hasil karyanya ini dibeli oleh kolektor dan dihargai senilai $20.000. $20.000 sih pada masa itu tuh udah gede banget sih. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja kayak dapat $20.000 itu kayak udah jadi kaya raya gitu loh. Apalagi zaman kayak masih 1950 sampai 60-an gitu, udah pasti si Granger ini kaya abis gitu, kaya tajir melintir lah pokoknya. Sampai akhirnya pada saat ia berhasil mengutak-atik mesin milik tetangga dan keluarganya tadi, Granger ini pun mulai tertarik sama sebuah benda yang diyakini sama orang-orang tuh yang nggak ada gitu, yaitu UFO. Karena menurut dia benda-benda yang rusak ini ada hubungannya dengan kedatangan alien. Dan di era segitu tuh kayak 1960-an sampai 70-an itu lagi hangat-hangatnya sama yang namanya alien dan UFO. Ya namanya zaman dulu kan pasti kalau udah nyebarin hoax tuh pasti lebih gampang kesebar gitu daripada zaman sekarang. Walaupun sekarang ya hoax ya masih ada, tapi kalau zaman dulu tuh kan mereka tuh nggak punya alat untuk mengetes
apakah infonya itu benar atau enggak gitu. Jadi pada zaman dulu itu ya hoax-hoax tentang alien, UFO itu bener-bener lagi booming-boomingnya. Apalagi di tahun-tahun segitu ada satu insiden kecelakaan bernama UFO Roswell, di mana terdapat sebuah piring terbang yang jatuh di padang pasir dekat Roswell, New Mexico, Amerika Serikat pada Juli 1947. Bahkan menurut beritanya itu sempat ditemukan juga nih 4 jasad yang diidentifikasi sebagai jasad alien. Tapi aku nggak menjelaskan lebih panjang tentang insiden Roswell ini ya, karena kemungkinan aku bakalan buat satu video tentang insiden Roswell ini. Jadi ya supaya videoku itu semakin berkelas gitu, ya nggak bahas yang receh-receh doang gitu, yang agak berat dikit ya kan. Kembali ke Granger. Nah, setelah ia tertarik nih dengan alien dan UFO, ia berhasil membuat replika dari UFO dengan perbandingan 1:1. Di dalam UFO itu ada TV, terus ada sofanya juga, bahkan ada kompor juga nih. Jadi kayak emang UFO itu dijadikan tempat kos-kosan sama si Granger ini. Kenapa aku bilang kos-kosan? Karena si Granger ini pun juga sering menghabiskan waktunya untuk kayak mencari data-data alien, sampai tertidur pun dia di dalam UFO ini gitu. Jadi dia emang bener-bener fanatik gitu sama alien dan UFO. Singkat cerita, karena si Granger ini udah mulai gelagatnya aneh, teman-temannya pun udah mulai curiga nih sama si Granger, karena dia kayak udah mulai berhalusinasi kalau ya alien itu memang ada gitu. Sampai pada awal November 1980, Taylor mengaku pada temannya Bob Nielsen bahwa dia bisa berkomunikasi secara langsung dengan alien. Dia berbaring di sana dan mulai melakukan komunikasi mental dengan orang lain di galaksi lain pula. Dia tak bisa melihat dengan siapa dia bicara karena mereka bicara lewat pikiran, kata si Nielsen gitu. Mayoritas orang yang mendengar hal tersebut pun menganggap kalau si Granger ini ya cuman bermimpi dan ngayal doang gitu. Masa iya sih berkomunikasi lewat pikiran gitu, telepati gitu. Ya pada zaman itu sih orang-orang nggak percaya lah gitu sama si Granger ini. Tak lama setelah itu pun keluarga si Granger, yaitu sepupunya, mengatakan juga kalau si Granger ini memang sering mengkonsumsi sebuah obat-obatan narkotika gitu bernama LSD, mengonsumsi LSD dengan jumlah yang cukup banyak dan sering. LSD itu adalah lysergic acid diethylamide, yaitu salah satu jenis narkotika yang dibuat dari jamur kering yang tumbuh di rumput dan biji-bijian. Dan efek samping dari LSD ini adalah halusinogen. Stimulasi berlebih dari LSD akan berdampak pada perubahan dalam pikiran, fokus, persepsi, dan juga emosi. Perubahan ini muncul sebagai halusinasi dan merasakan sesuatu yang nyata dari khayalan si pengguna LSD ini. Jadi singkatnya, LSD ini adalah obat yang bisa menciptakan halusinogen. Jadi yang gak ada tuh seolah-olah jadi ada gitu. Sebulan sebelum kepergiannya, si Granger ini berkali-kali mengatakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia benar-benar terhubung dengan alien. Granger juga mengatakan bahwa alien-alien tersebut telah menunjukkan teknologi-teknologi luar angkasa kepada si Granger ini. Dan bukan itu aja, satu perkataan yang membuat orang-orang tercengang dengan si Granger ini adalah kesaksian dia bahwa dia akan berpergian ke luar angkasa bersama alien-alien tadi gitu. Kemudian pada tanggal 29 November 1980, Granger pergi dari rumahnya membawa truk biru kecil miliknya, menitipkan sepucuk surat ke orang tuanya, lalu pergi menuju restoran setempat bernama Bob's Grill. Setelah ia menghabiskan waktu di cafe tersebut, di restoran tersebut, barulah ia cabut tuh dari sana. Dan setelah itu Granger ini ya udah hilang bak ditelan bumi. FYI, malam dimana si Granger ini menghilang itu sempat terjadi badai besar di Vancouver Island. Saking parahnya, listrik-listrik di sana pun padam gitu. Keesokan harinya, hilangnya si Granger ini tuh udah jadi perbincangan yang panas di daerah mereka tinggal. Bahkan pencarian si Granger ini pun dilakukan secara besar-besaran. Mulai dari rumah sakit, bandara, dan juga tempat-tempat umum, semuanya itu dicari gitu. Tapi nggak ada tanda-tanda si Granger dan truk biru kecilnya itu. Dan ya itulah kronologis dari hilangnya si Granger Taylor ini.
Tapi nggak afdol yang namanya sebuah misteri itu nggak diselimuti yang namanya teori konspirasi kan. Karena kasus Granger ini diselimuti 3 teori konspirasi yang paling kuat. Di antaranya, yang pertama, Granger meninggal karena ledakan bom bunuh diri. Pada Maret 1986, yaitu 6 tahun setelah tragedi hilangnya Granger, beberapa pekerja hutan setempat menemukan sebuah lokasi bekas ledakan di Mount Prevost yang letaknya itu nggak jauh dari kediaman Granger. Lalu polisi setempat yang mendengar hal tersebut pun ikut menginvestigasi penemuan itu dan mereka menemukan pecahan tulang belulang di sana. Memang sih menurut pernyataan keluarga dari Granger, di dalam mobil truk yang dibawa oleh si Granger ini ada dinamit atau bom gitu yang biasanya memang dibawa oleh Granger untuk menghancurkan akar pohon. Jadi cukup masuk akal ya kalau misalnya teori yang pertama ini adalah teori yang paling kuat, karena mobil yang dinaiki oleh Granger itu bisa hancur berkeping-keping karena meledaknya si dinamit tadi. Entah itu karena kecelakaan atau memang disengaja oleh si Granger karena dia putus asa akan harapannya dengan alien dan bunuh diri menggunakan dinamit tadi. Tulang belulang temuan dari polisi tadi pun dibawa ke tes DNA, tapi sayangnya mereka nggak bisa mengenali tulang itu dari siapa gitu. Karena kejadiannya udah cukup lama dan mungkin pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Ya kalau sekarang sih belum ada lagi berita lebih lanjut mengenai si Granger Taylor ini. Tapi polisi setempat meyakini kalau misalnya tulang belulang itu memang milik si Granger. Teori yang kedua, Granger memalsukan identitasnya. Teori ini berasal dari salah satu temannya yaitu Robert Keller. Robert mengatakan kalau Granger ini memang punya niatan untuk menghilang dan membuat identitas yang baru. Granger sempat mengatakan kepada Robert, "Jika aku ingin menghilang, yang aku lakukan hanyalah menumbuhkan jambang dan jenggot lalu pindah ke negara lain. Dan pastinya nggak ada satupun orang yang mengenaliku." Karena perkataan dari Granger itulah, si Robert Keller ini meyakini kalau si Granger telah hidup di suatu tempat dan memulai hidup yang baru. Teori ketiga, Granger memang melakukan kontak atau kesepakatan dengan makhluk luar angkasa. Teori ini merupakan teori yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang karena mungkin memang benar gitu bahwa dia telah melakukan kontak dengan alien ataupun orang-orang dari dunia lain. Karena mungkin aja aksi Granger pergi atau kabur dari rumahnya itu adalah instruksi dari alien. Lalu alien tersebut pun menghancurkan truk kecil biru milik si Granger untuk menghilangkan barang bukti. Atau mungkin alien tersebut menyuruh Granger untuk menghancurkan truk kecil biru miliknya menggunakan dinamit yang ada di truk itu. Lalu Granger dibawa pergi ke luar angkasa dan hidup damai sampai sekarang. Itu dia 3 teori yang aku dapat dari internet. Tapi setelah aku baca-baca dan rangkum, aku jadi buat teoriku sendiri mengenai kejadian si Granger ini. Dan aku menggabungkan teori 1, teori 3, dan kisah hidupnya. Tapi ini teori konspirasi masih yang kayak receh gitu ya. Bukan receh juga sih, masih kayak ya hanya spekulasi belaka gitu. Jadi teori dariku adalah si Granger yang udah mulai putus asa dengan harapannya untuk bertemu para alien, mulai mengonsumsi obat-obatan LSD dan dari obat tersebut memunculkan halusinasi kalau ya alien itu memang ada gitu. Saking seringnya si Granger ini mengonsumsi obat-obatan tersebut, dia itu nggak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Ia pun menceritakan hal tersebut ke teman-teman dekatnya, lalu banyak orang-orang yang menertawakan dan mencemoohnya. Di satu sisi, dia ini depresi karena nggak bisa bedain mana dunia yang asli, mana dunia yang halusinasi, karena pengaruh dari LSD tadi. Sampai pada suatu hari, yaitu pada 29 November 1980, ia memutuskan untuk pergi dengan meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya dan mengatakan bahwa ia akan berpergian ke luar angkasa menggunakan UFO. Tapi hal tersebut masih menjadi bagian dari halusinasi si Granger tadi. Ia pun pergi ke tengah hutan untuk bunuh diri karena mungkin di dalam dunia halusinasinya maksud dari pergi keluar angkasa adalah pergi untuk bunuh diri atau pergi untuk mati. Dan bunuh diri merupakan syarat pergi keluar angkasa menurut dunia halusinasi si Granger. Tapi yang bikin sedih itu adalah orang tua dari Granger ini mengatakan kalau misalnya mereka itu percaya si Granger ini ya memang pergi keluar angkasa gitu. Karena ya itu akibat anaknya yang stres, jadi orang tuanya itu ikut berspekulasi kalau dia memang pergi keluar angkasa gitu. Sedih banget sih cerita si Granger ini.
Dan sampai sekarang pun belum ada kabar lebih lanjut mengenai si Granger Taylor ini. Apakah dia udah ditemukan atau belum? Apakah dia memang pergi keluar angkasa? Itu nggak ada yang tahu sampai sekarang. Oke guys, itu aja untuk video kamar misteri pada kali ini. Aku mau minta pendapat kalian. Menurut kalian sebenarnya si Granger Taylor ini pergi kemana sih gitu? Apakah dia memang mati? Ataukah memang pergi keluar angkasa? Ataukah kalian punya teori-teori sendiri? Kalian bisa komen di bawah. Please like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa tahu juga cerita tentang si Granger ini. Siapa tahu kalian punya teman yang edik juga gitu sama cerita-cerita misteri, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah untuk ide-ide video kamar misteri berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya channel ini tuh berkembang dan aku juga jadi lebih semangat untuk produksi video-video YouTube ke depannya. Terakhir, aku dari Noval Hanif Show, sampai jumpa di video-video kamar misteri berikutnya. Karena apa? Karena misteri nggak cukup sampai di situ.